Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Pambudi, penyuluh pertanian BPP Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, kawasan dataran tinggi Dieng. Selamat pagi, salam pertanian Indonesia, salam inovasi selalu. Kembali lagi ya, kita mengunjungi daripada kelompok tani Mekarsjati yang terdiri dari para petani milenial di Desa Bakal, kawasan dataran tinggi Dieng ini ya teman-teman ya. Ini kita bersama dengan Mas Anto selaku Ketua Kelompok Tani Mekarsjati ya. Kali ini temanya saya akan mencoba untuk mensepil daripada modal untuk menjalankan usaha penangkaran gitu. Penangkaran benih kentang teman-teman ya. Oke ya. Saya coba diterangkan Pak Anto terkait ukuran daripada screen ini, terus material yang digunakan beserta harganya Pak Anto. Oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengelola kelompok tani Mekarsjati yang menjalankan pembibitan kentang varietas Grand L terus MZ, membutuhkan dua jenis screen Pak. Screen yang pertama itu rumah aklim atau rumah indukan untuk pengadaan benih kentang yang mau ditanam di screen. Jadi untuk rumah aklim ini ukurannya 5x9. Ukuran 5x9 itu kurang lebihnya habis biaya antara 2,5 sampai 3,5 juta Pak. Itu baru rumah aklim. Yang pertama kalau sama untuk planet dan lain-lain mungkin 5 juta kisarannya Pak. 5 juta rupiah. Itu untuk rumah aklim atau rumah benih Pak. Iya. Terus yang kedua kita setelah dari rumah aklim kan kita butuh benih itu ditanam. Iya. Nah kita membutuhkan screen untuk perbanyakan benih genol. Yang kita miliki screen dengan ukuran 7x14 meter Pak. Berapa modalnya itu? Buat semuanya dari tukang, alat-alat dan segala kebutuhannya antara 10 sampai 12 juta Pak. 10 sampai 12 juta untuk sampai jadi, tapi itu dari bambu semua Pak. Hitungannya dari bambu. Oke ya, jadi ukuran 5x9 untuk rumah aklim dan 7x14 untuk screen perbanyakan indukan genol. Itu total modalnya berapa? Semuanya berapa? Kurang lebihnya kalau plus kokopit dan lain-lain 20 jutaan sudah selesai Pak. 20 juta. 20 juta udah kokopit, udah benih, udah tenaga, 20 juta Pak. Iya. Jadi untuk Mas Santo ini coba ya kita produk yang dijual kepada petani ya. Ini dalam bentuk ini ya Mas Santo yang di belakang ini. Ya, dalam bentuk tray Pak. Ya. Ini masih ya. Dalam bentuk tray ya. Ini berapa harganya Pak Kanto ini? Ini dalam bentuk tray ini kita jual, kalau belinya nggak lebih dari 10 Pak, kita jual 100.000 Pak. 100.000. 100.000 Ya per tray. per tray. Tapi kalau belinya 10, kita jualnya antara 90.000. Jadi beli 10 dapat 1 Pak. Jadi 90.000 kalau 10. Kalau beli satuan 100.000. 100.000 per traynya. Ini berarti modalnya berapa ini satu tray ini Pak Kanto? Kalau satu tray itu modalnya antara 25.000 Pak. 25.000 beserta Ya. tenaga udah itu ya. Udah beserta tenaga 25.000 mungkin jadi. Ya. Tapi yang kenapa kita jual tray kok mahal? Kita butuh proses untuk aklimatisasi dan Steknya ya. steknya. Proses steknya itu. Oke ya, jadi kalau Mas Santo ya dengan ukuran simpel saja ini ya 5x9 dan 7x14 itu
omset per bulan berapa? Apa sudah bisa dihitung atau belum? Kira-kira kalau omset per bulan paling menguntungkan rumah klaim, Pak. Rumah klaim ini ya malah ya? Iya, malah paling menguntungkan rumah klaim. Kenapa menguntungkan? Kan kita di kelompok ini kan kita memberdayakan anggota untuk nanam per tim, Pak. Dari 15 orang kita dibagi 5 tim, Pak. 5 tim itu per tim 3 orang, dan pengelolaan per bidang itu dikelola masing-masing 3 orang untuk mencukupi benih para anggota itu jika ingin menanam benih yang memang kualitasnya lebih baik. Oke. Jadi kalau rumah aklim ini perkiraan per bulannya ya antara 5 juta masuk, Pak. Tapi itu belum itu kotor, Pak. Kotor ya? Belum dipotong produksi. biaya lain-lain, Pak. Iya, produksi ya. Ya. Yang paling mahal di rumah aklim ini malah tenaga, Pak. Di tenaga. Di tenaga paling mahal di tenaga. Masalahnya di rumah aklim ini harus setiap hari stay orang, meluangkan waktu. Sedangkan di sini kalau tenaga itu kalau harian per harinya itu ya kalau 1 orang itu 50.000. Taruh di rumah aklim itu kan ukuran cuma 140 kali mungkin 5 meter, Pak. Iya. Itu butuh setiap hari berangkat itu 2 orang, Pak, untuk ditanam di tray semai. Jadi kalau itu nggak ditanam secepatnya sampai daunnya lebar, Rusak apa? bukan rusak, nanti mungkin ada perubahan kualitas setelah ditanam dipindah di lahan. Oh, Dipindah di lahan kualitasnya mungkin bisa berubah, mungkin indukan yang terlalu tua atau potongan yang pucuknya terlalu ke atas. Oke. Jadi demikian ya teman-teman ya. Ini dengan kita mengelola screen sederhana seperti ini. Jadi fungsi dari screen ya Pak Kanto itu untuk Menanggulangi memanipulasi iklim ya. iklim ya. Dan yang kedua untuk mencegah daripada serangan hama, menanggulangi menanggulangi serangan hama. hama dan penyakit teman-teman. Jadi omsetnya hampir di yang 5 juta ya. 5 juta per bulan. Jadi demikian teman-teman yang bisa kami laporkan ya. Nanti kita ada bahasan lebih lanjut tentang bagaimana pembuatannya serta pengelolaan manajemen. Yang penting sebenarnya yang termahal dari inputan ini apa, Pak? Nutrisi atau Tenaga, Pak. media? Oke. Tenaga. Di tenaga. Di tenaga. Oke, demikian teman-teman yang bisa kami laporkan. Salam inovasi selalu dari BPW Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Saya Arif Pambudi, salam pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.